Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Andra Solikin dengan NIM 20106035 dari Prodi Manajemen Universitas Aisyah Yogyakarta. Di sini saya akan membahas sedikit materi tentang Islam dan sains pada abad pertengahan. Pada abad pertengahan, perkembangan Islam dan sains sangatlah cepat. Seiring dengan kemajuan zaman yang semakin canggih, Islam dan sains juga terus bersaing atau terus mengikuti arus zaman di mana Islam akan semakin modern dan perkembangan teknologi yang sekarang semakin canggih. Ada beberapa faktor tentunya untuk kemajuan Islam dan sains. Sebagai pendorong diantaranya, dalam agama Islam, Al-Quran dan Nabi mendorong umatnya untuk menuntut ilmu dengan mengamati alam semesta. Berarti di dalam Al-Quran kita disuruh untuk terus belajar dan terus mengembangkan teknologi pada saat ini. Selanjutnya adalah dukungan dari para penguasa. Pada masa ini banyak orang juga ilmuwan berlomba-lomba untuk membuat karya ilmiah dan buku untuk diperjualbelikan yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, karena saat itu bahasa Arab merupakan bahasa yang digunakan oleh masyarakat. Dalam bidang pendidikan, uniknya pada saat itu pengembangan ilmu tidak hanya terbatas untuk kalangan atas seperti raja, imam, tetapi menuntut ilmu juga hak untuk semua kalangan masyarakat, baik dari kalangan masyarakat bawah sampai dengan kalangan masyarakat atas. Pada saat itu, masjid pusat pendidikan dan pembelajaran dan menggunakan sistem halaqah, yaitu guru dan murid duduk dengan setara kemudian berdiskusi dengan produktif. Guru juga sebagai profesi yang dibiayai oleh negara. Sejarah panjang pendidikan dalam tradisi Islam menginspirasi para pemimpin Muslim menginstitusionalisasi tradisi taklim muta'alim menjadi madrasah dan universitas dan masih dirasakan manfaatnya pada saat ini juga. Selanjutnya adalah faktor dari perpustakaan. Dibangunnya perpustakaan karena pada saat itu dibutuhkan wadah untuk menuntut ilmu dan menambah ilmu. Maka dari itu dibuatkanlah perpustakaan atau wadah untuk tempat kita untuk belajar, menampung dan mengumpulkan media literasi yaitu buku, sehingga semua kalangan masyarakat bisa melakukan kegiatan literasinya di sana. Selanjutnya adalah faktor dari ilmuwan-ilmuwan Muslim. Dari tradisi literasi tersebut akhirnya melahirkan ilmuwan-ilmuwan Muslim yang handal, yang didukung oleh penguasa serta pemikiran rasional yang berkembang pada saat itu. Ilmuwan tersebut diantara lain yaitu Ibnu Sina, Ibnu Al-Nafis, dan sebagainya. Riset laboratorium dan observatorium, ilmuwan Muslim tidak hanya berwacana saja, tetapi mereka juga melakukan praktek dan riset. Sehingga dari riset tersebut muncullah penemuan-penemuan seperti ilmu astronomi untuk menentukan waktu ibadah umat Muslim dan juga masih digunakan hingga zaman sekarang. Selanjutnya adalah ilmu kedokteran yang juga masih sangat dirasakan manfaatnya pada saat ini. Terus ada ilmu kimia juga yang penemuannya masih sangat berguna hingga saat ini, diantaranya penemuan penguapan, sublimasi, dan kristalisasi. Selanjutnya adalah faktor dari perdagangan internasional. Faktor ini tidak hanya pertukaran barang saja, tetapi juga dengan hal itu terjadi pertukaran gagasan, ide, budaya, pengalaman, dan pemikiran. Maka dari itu, menuntut ilmu dianjurkan ke lingkup yang sangat besar. Berbagai wilayah di negara ini. Tidak hanya dari luang lingkup yang kecil, maka dari itu melihat perkembangan juga perjuangan ilmuwan-ilmuwan yang hendaknya kita syukuri sudah berada di zaman yang sangat-sangat maju,
juga kemudahan menuntut, mengakses, berdiskusi mengenai ilmu. Besar harapan saya agar kita semua meneladani sikap sifat para ilmuwan, serta insya Allah kita bisa lebih baik untuk kedepannya. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.